sini saya akan menjelaskan materi tentang anuitas. Anuitas adalah rangkaian pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dibayar secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, pembayaran pinjaman uang di suatu bank. Anuitas sama dengan angsuran tambah bunga. A sama dengan AN tambah BN. Rumus menghitung besar anuitas. A sama dengan M kali I per P. A, besar anuitas. M, modal atau besar pinjaman. I, persentase bunga dalam tahun atau per bulan. P, jangka waktu pinjaman. Menghitung besar bunga periode pertama, BI atau B1. B1 sama dengan M kali I, di mana B1 besar bunga pada angsuran pertama, M modal besar pinjaman, I persentase bunga. Menghitung besar angsuran AN. AN sama dengan A1 tambah I per N. AN besar angsuran ke N. A1 besar angsuran pertama, I persentase bunga, N jangka waktu angsuran. Contoh soalnya yaitu Pak meminjam uang di bank sebesar 10 juta dengan bunga 3% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 1,5 tahun. Tentukanlah besar anuitas yang harus dibayar setiap bulannya. Penyelesaian. M sama dengan 10 juta. I sama dengan 3% per 1 tahun atau diubah menjadi 0,03 per tahun sama dengan 0,03 diubah menjadi 12 bulan menjadi sama dengan 0,0025 per 1 bulan. I sama dengan 0,0025 per bulan. P 1,5 tahun atau 18 bulan. A sama dengan M kali I per P. A sama dengan 10 juta kali 0,0025 bagi 1 kurang 1 tambah 0,0025 min 18. A 10 juta kali 0,0025 bagi 1 kurang 1,0025 min 18. A sama dengan 10 juta kali 0,0025 bagi 1 kurang 0,9560512. A sama dengan 10 juta kali 0,0025 bagi 0,04395. A sama dengan 10 juta kali 0,0568828 atau hasilnya 568.828 rupiah. Jadi besar anuitas yang harus dibayar setiap bulannya adalah 568.828 rupiah per bulannya. Yang kedua atau B, besar angsuran pertama. A sama dengan A1 tambah B1. A1 sama dengan A kurang B1. A1 sama dengan 568.828,21 kurang 0,0025 kali 10 juta. A1 sama dengan 568.828,21 kurang 25.000 rupiah. A1 sama dengan 543.828,21. C, besar angsuran ke-10. A10. AN sama dengan A tambah 1 pangkat N kurang 1. A10 sama dengan A1 tambah 0,0025
A10 sama dengan 543.828,21 atau 1,0025 pangkat 9. A10 sama dengan 543.828,21 atau 1,023. Jadi perinciannya yaitu M sama dengan 10 juta, I sama dengan 0,0025 per bulan, P 1,5 tahun atau sama dengan 18 bulan. Anuitasnya adalah 568.828,21 per bulannya. Sekian, terima kasih. Salah satu aplikasi barisan dan deret pada bidang ekonomi adalah pada perhitungan bunga pada simpanan uang di bank atau koperasi atau lembaga lain sejenisnya. Terdapat dua macam jenis bunga pada simpanan, yaitu yang pertama adalah bunga tunggal barisan aritmatika. Bunga tunggal yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Rumus bunga tunggal yaitu MN sama dengan MO dikali 1 plus IN, di mana MN-nya sama dengan nilai modal simpanan pada periode ke N. MO-nya sama dengan nilai modal awal simpanan, I-nya sama dengan presentasi bunga simpanan, dan N-nya sama dengan periode pembungaan. Yang kedua adalah bunga majemuk barisan geometri. Bunga majemuk yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga pada simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Rumus bunga majemuk yaitu MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N, di mana MN-nya sama dengan nilai modal simpanan setelah periode ke N. MO-nya sama dengan nilai modal awal simpanan, I-nya sama dengan presentasi bunga simpanan, dan N-nya sama dengan periode pembungaan. Di sini kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta rupiah, dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Kita masuk ke pembahasan. Diketahui MN-nya MO-nya sebesar 4 juta rupiah. I-nya sebesar 2% diubah menjadi 0,02, N-nya sebesar 6. Yang ditanya di sini MN-nya, sini kita menggunakan rumus berarti MO dikali 1 plus IN. MO-nya kita dapat tadi 4 juta rupiah dikali 1 plus I-nya 0,02 dikali N-nya sebesar 6. Berarti 1 plus 0,02 dikali 6 dapat hasilnya 1,12. 4 juta dikali 1,12 didapat hasilnya 4.480.000. Jadi total pengembalian Pak Ahmad adalah sebesar 4.480.000. Contoh yang soal yang kedua, Arman menabung sejumlah uang di sebuah bank. Jenis tabungan yang dipilih Arman adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal sebesar 3% per catur bulan. Jika setelah 3 tahun tabungan Arman menjadi 25.400.000 rupiah, maka tentukanlah besar tabungan awal Arman di bank itu. Kita masuk ke pembahasannya. Diketahui MN-nya sebesar 25.400.000 rupiah. I-nya sebesar 3% diubah menjadi 0,03. N-nya sebesar 3 tahun per sistem bunga tunggal sebesar 3% per catur bulan. Jika setelah 3 tahun tabungan Arman menjadi 25.400.000 rupiah, maka tentukanlah besar tabungan awal Arman di bank itu. Kita masuk ke pembahasannya. Diketahui MN-nya sebesar 25.400.000 rupiah. I-nya sebesar 3% diubah menjadi 0,03. N-nya sebesar 3 tahun per 4 bulan. Berarti 3 tahun ini kita ubah dulu menjadi bulan, berarti 3 tahun sama dengan 36 bulan. Per 4 bulan didapat hasilnya 9. Setelah itu kita akan mencari MO-nya dengan mensubstitusi nilai MN, I, dan N. MN-nya sebesar 25.400.000 rupiah sama dengan MO. MO-nya kan yang mau dicari dikali 1 plus I-nya kita dapat 0,03 dikali 9, yaitu nilai N-nya. 1 plus 0,03 dikali 9 dapatnya 1 plus 0,27. 1 plus 0,27 ini dapat hasilnya 1,27. Berarti MO dikali 1,27. Setelah itu MO-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, dan 25.400.000 rupiah ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga 25.400.000 rupiah dibagi dengan 1,27. Didapat hasil MO-nya 20 juta. Jadi besar tabungan awal Arman adalah sebesar 20 juta rupiah.
Contoh soal yang ketiga yaitu Santi menyimpan uang di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah. Setelah 3 tahun yang tabungan Santi menjadi 2.662.000 rupiah. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapakah persen per tahun bunga bank tersebut? Kita masuk ke pembahasan. Diketahui MO-nya sebesar 2 juta rupiah. MN-nya sebesar 2.662.000 rupiah dan N-nya sebesar 3. Yang ditanya di sini adalah I. Sini kita tetap menggunakan rumus MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N. Kita menggunakan rumus MN-nya. MN-nya sebesar 2.662.000 rupiah sama dengan MO-nya 2 juta rupiah dikali 1 plus I pangkat N. N-nya tadi kita dapat 3, berarti 1 plus I pangkat 3. Setelah itu 2 jutanya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga 2.662.000 rupiah dibagi dengan 2 juta sama dengan 1 plus I pangkat 3. 2.662.000 rupiah dibagi dengan 2 juta didapat hasilnya 1,331 sama dengan 1 plus I pangkat 3. 1,331 ini kita sederhanakan menjadi 1,1 pangkat 3 sama dengan 1 plus I pangkat 3. 1,1 pangkat 3 dan juga 1 plus I pangkat 3 ini kita sederhanakan, pangkat 3-nya 1 plus I pangkat 3. 1,1 pangkat 3 dan juga 1 plus I pangkat 3 ini kita sederhanakan, pangkat 3-nya kita hilangkan sehingga menjadi 1,1 saja dan juga 1 plus I saja, tidak ada pangkat 3-nya. Setelah itu 1 plus I ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan 1,1 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. 1 plus I ini I-nya tetap dan satunya kita pindah ruaskan lagi ke sebelah kanan, sehingga 1,1 dikurang dengan 1 karena tadi satunya itu adalah bilangan positif, kita pindah ruaskan sehingga menjadi bilangan negatif, sehingga dapat I-nya 1,1 dikurang 1 dapat I-nya 0,1. Jadi presentasi bunga banknya adalah sebesar 10%.